Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahilladzi syarrafana bi syahri Ramadan, syahrun anzalallahu fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, wa syahrun faradallahu lana bis-siyam wa sanna rasulahu lana bilailihi bil qiyam. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah an an'amana bi ni'matil imani wal islam, wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu man shalla wa zakka wa sama wa hajja wa qam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ala mamarid duhuri wal azman. Amma ba'd. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'an ahlullah, wal mahiru bil Qur'an ma'al bararatil kiram, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u bihi wa huwa syakkun alaih falahu ajran, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan, iqra'ul Qur'an fa inna likulli harfin minal Qur'ani hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harf bal alif harf wa lam harf wa mim harf. Para puan dan para tuan-tuan dan puan yang kami hormati dan kami cintai, para ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Patut kita berbangga dan merasakan sukacita atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama atas usia yang masih sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu kembali dengan bulan yang penuh barakah. Sebagaimana sebuah riwayat Salman Al-Farisi, kata di beliau, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban, faqal ayyuhan nas qad azallakum syahrun azimun mubarak fihi lailatul qadar khairun min alfi syahr, man taqarraba fihi bi khislatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwah, wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwah. Yang artinya Salman Al-Farisi meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di saat hari penghujung daripada bulan Sya'ban, dengan kata beliau, sabda beliau, wahai sekalian manusia, kalian dinaungi satu bulan, bulan yang agung, bulan yang penuh barakah, yang mana di antara malamnya terdapat Lailatul Qadar. Nilai orang menghidupkan malam itu sama dengan menghidupkan atau beribadah 1000 bulan. Dan orang-orang yang mengerjakan satu hal yang baik, kebajikan, hislatun minal khair, seperti amalan-amalan sunnah,
Di antaranya yang sampai saat ini alhamdulillah kita masih tetap dapat bertahan. Kata orang, khusus kami di Indonesia, mengibaratkan kalau ada dalam sukan, ya, boleh cakap sikit-sikit lah bahasa Melayu, ya, campur sedikit tapi lebih banyak, mungkin beda dikit lah. Jadi kami tadi teringat ketika imam kita dengan qiraah imalahnya cocok sekali dengan bahasa tempatan di sini. Banyak baca semacam imalah wadduha jadi wadduhe, itu kan cocok dengan di sini. Sedikit banyak imalahnya kira-kira gitu kalau bacaan Qur'annya. Kami lanjutkan tadi kata Nabi, di dalam malam itu orang yang mendekat, dalam bulan itu orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan khislatin minal khair, perkara-perkara baik yang sunnah, yang alhamdulillah kami sangat surprise, sangat takjub dengan kondisi dan keadaan khususnya di kota Sarami Mekah. Dan inilah tentunya khusus warga di sini, tentu lebih lagi harus banyak bersyukur dan berterima kasih di bawah kepemimpinan seorang ulama besar, tuan guru kita. Jarang-jarang, apalagi setingkat negara, kalau kami di Indonesia setingkat dengan level semacam ini, ada provinsi tersebut, kurang lebih 36 provinsi. Dari 36, baru satu di antaranya juga dipimpin kepala daerahnya oleh seorang ulama yang juga berbetulan kharij minal Azhar, yaitu keluar sekolah atau pendidikannya daripada Al-Azhar Mesir, yaitu di daerah Nusa Tenggara Barat. Nah, sehingga sangat mencolok sekali perbedaannya antara daerah-daerah yang dipimpin orang yang betul-betul memahami agama, bahkan alim di bidang agama, dengan kepala-kepala daerah yang masih dikategorikan minim pengetahuan agamanya. Sehingga kalau di sini tadi kami katakan sangat surprise. Mungkin satu-satunya kalau bisa dikatakan, tidak hanya di Malaysia, bahkan mungkin di Nusantara, yang secara khusus memberikan support kepada masyarakat yang ingin meningkatkan amaliyah Ramadannya dengan semacam membuat qaryah Ramadan sampai mendirikan khemah semacam ini. Tak sedikit dana, biaya yang kita perlukan untuk ini. Namun bagi mereka-mereka yang memang mutabaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam yang penuh keberkahan ini, di bulan yang bulan berkah, apa kata ulama arti daripada barakah? Ai ziyadatu khair, tambahan kebajikan. Sebagaimana tadi kata Nabi, orang yang mengerjakan satu amalan sunnah saja dalam bulan Ramadan, kana kaman ada faridatan fi ma siwah, sama halnya dia melakukan mengerjakan amalan yang wajib di luar Ramadan. Sedangkan orang yang mengerjakan yang wajib, kana kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwah, sama dia mengerja 70 kewajiban di bulan yang lain. Ini termasuk khususiat dan salah satu keberkahan Ramadan yang kata ulama tadi, namanya barakah itu adalah, kita suka cakap barakah. Arti barakah apa? Kalau rezeki berberkah itu rezeki yang kita peroleh dengan cara yang halal, digunakan dengan yang halal, itu namanya barakah. Ada kebajikan yang kita perolehkan, ada tambahan kebajikan. Kalau daerah kami biasanya apa sebut di sini kalau kita semacam diundang untuk ke rumah, semacam ada hajat, ada selamatan, itu apa sebut di sini? Undangan juga mungkin ya. Itu biasanya ada satu daerah, selain kita dijamu, disuguh makanan, kita lagi diberi lagi bekalan untuk dia bawa ke rumah.
maka itu dikatakan di kampung kami barakahnya. Selain kita juga dapat bersilaturahim, berkumpul, makan bersama, pulang dibekali lagi untuk dibawa pulang, itu dikatakan barakat. Makanya sejalan dengan itu kata ulama, al-barakah maknahu ziyadatul khair, ada tambahan kebajikan. Pantaslah kalau Nabi mengatakan tadi, selain syahrun adim, syahrun mubarak, bulan puasa bulan yang agung, bulan yang juga penuh keberkahan. Tuan dan puan hadirin wal hadir rahimakumullah, di antara yang menambah daripada kemuliaan Ramadan, selain tadi disebutkan terdapat di salah satu malamnya, malam Lailatul Qadar, tapi juga Allah memuliakan bulan Ramadan ini dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Bahkan diriwayatkan tidak hanya Quran yang turun pada bulan Ramadan, semua kitab-kitab suci seperti Taurat, Zabur, Injil, itu semuanya turun juga di dalam bulan Ramadan. Kami lupa tanggal-tanggalannya, tapi ada satu riwayat bahwa menyebutkan bahkan suhuf Ibrahim pun, suhuf Musa turunnya juga di dalam bulan Ramadan. Kita menurut jumhur ulama menyebut tarikh turunnya Al-Quran yang biasa juga di kami di Indonesia itu apabila tepatnya pada seperti malam ini, malam ke-17 Ramadan, selalu diperingatkan atau diperingati nuzulul Quran. Sejak dari tingkat, ya istilah di sini kenegaraan, kerajaan, di sana istilahnya disebut dengan istana negara, diadakan. Kalau toh juga diadakan seperti di masjid, diadakan masjid terbesar, Masjid Istiqlal di Jakarta, juga diikuti dengan masjid-masjid yang ada di negara-negara bagian atau di provinsi, bahkan di masjid-masjid agung yang biasanya terdapat pada setiap kota kabupaten. Selalu saja diperingati pada malam 17 Ramadan tentang peringatan nuzulul Quran. Padahal dalam ayat Quran sendiri menyebut, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami telah menurunkannya, kata ulama tafsir, dhamir yang ada di dalam anzalnahu ayat Quran fi lailatul qadar, pada malam yang agung, malam yang mulia. Maka kalau Lailatul Qadar, dalam hadis Nabi menyebutkan, man kana mutaharriyan Lailatul Qadar falyataharrahu bil asril awakhir wa ahra an takuna bil autar. Kalau orang yang mau menyongsong malam Lailatul Qadar, songsonglah pada malam 10 akhir, dan pada malam-malam ganjilnya itu lebih diharapkan. Arti apa? Kalau 17 itu menurut banyak pendapat bukan dimaksud malam Qadar, tapi karena dikatakan selalu peringatan nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan. Ini ada upaya ulama untuk menggabungkan antara pembezaan antara waktu turun Al-Quran itu dengan turunnya awal Al-Quran atau wahyu dan turunnya Al-Quran jumlatan wahidah. Sehingga kata ulama, jumhur ulama, para ahli dalam ilmu tafsir menyebutkan yang dimaksud turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan ay nuzulu awalil wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina yahlu bi ghari Hira, yaitu turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah di saat sebelumnya beliau banyak mengadakan khalwat, menyepi menyendiri untuk beribadah, yatahannas bih layali dawatil adat. Beliau melakukan ibadah-ibadah menurut syariat Nabi Ibrahim, kata orang. Beliau melakukan ibadah berkhalwat, mengasihkan diri di Ghar Hira atau Gua Hira, yang sekarang dikenal gunungnya itu. Orang Indonesia, sering jamaah Indonesia itu suka menyebut seperti
kunjung kalau ke Mekah ada ke Padang Arafah namanya ada Jabal Rahmah. Ini menyebutnya Gunung Jabal Rahmah. Ya ini, jadi dikuatkan lagi. Gunung itu mungkin bahasa sini bukit kita kira ya. Kalau di Indonesia gunung. Jabal itu sendiri dalam bahasa Arabnya diterjemahkan adalah gunung. Berarti kalau gunung Jabal Rahmah, gunung-gunung rahmat. Kira-kira. Tapi kalau yang tadi dikatakan Ghar Hira, sebuah goa yang terdapat pada puncak daripada bukit Jabal Nur, disitulah dikatakan Rasulullah pada sebuah hadis riwayat daripada Sittina Aisyah radhiyallahu anha di dalam awal kitab Sahih Bukhari pada bab tentang Bad'ul Wahyi, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, awwalu ma budi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah fakana la yara ru'yan illa yara misla falakis subuh summa hubbiba ilaihil khala fakana yahlu bi ghari Hira. Al-hadis yang maksudnya kata Siti Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, mengawali Rasulullah akan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau seringkali bermimpi, mimpi-mimpi yang baik, mimpi ru'ya salihah. Setiap mimpi beliau suka melihat semacam munculnya cahaya terang benderang, layaknya cahaya yang membelah kegelapan waktu pagi hari, falakis subuh, yang membelah, udah sehingga disebut dengan cahaya yang terang benderang di pagi hari. Sejak itu dikatakan Siti Aisyah, summa hubbiba ilaihil khala, kemudian ada rasa keinginan kuat dari diri Rasulullah untuk mengasingkan daripada selama ini beliau selalu bercampur bergaul dengan masyarakat setempat. Fakana yahlu bi ghari Hira, kemudian beliau menentukan tempat untuk beliau mengasingkan diri atau berkhalwat tadi adalah di Ghar Hira, Gua Hira yang tadi kita sebutkan terdapat di puncak daripada bukit atau gunung yang sekarang disebut dengan Jabal Nur di sekitar Mekah, atau kurang lebih tepatnya katanya kurang lebih 6 km dari titik sentral Masjidil Haram. Yakhlu berkhalat di sana dengan beberapa hari dan membawa perbekalan sampai kemudian turunnya Jibril dengan membawakan wahyu yang masyhurnya kita kenal dengan awal daripada ayat-ayat dalam surah Al-Alaq, yaitu diawali ketika turun Jibril. Kata satu riwayat, kata Nabi, faja'ani Jibril faqara ya Muhammad iqra, faqultu ma ana biqari faqattani hatta balaga minil juhud. Jibril datang memerintahkan saya untuk membaca. Aku menjawab, kata Nabi, aku tak bisa baca. Apa yang ku mau baca? Lalu Jibril memeluk aku dengan cukup keras sampai aku merasakan susah untuk bernapas. Hatta balaganil juhd. Ibarat kita macam orang mau dipeluk dengan kuat itu, mau bernapas pun susah, kata Nabi. Summa arsalani, setelah itu dilepas, dilonggar lagi pelukannya. Dan Jibril mengatakan lagi, iqra, suruh lagi baca. Aku tak bisa baca, kata Nabi. Sampai berulang 3 kali barulah berlanjut, kata Jibril menyampaikan wahyu pertamanya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah kata jumhur ulama turunnya yang kemudian banyak kita peringati dengan nuzulul Quran, tepatnya pada malam 17 Ramadan, pada saat umur daripada Rasulullah SAW menginjak usia 40 tahun pada saat itu. Nah, adapun berkenaan dengan awal surah Al-Qadar, menurut riwayat, inna anzalnahu jumlatan wahidatan min lauhil mahfudzi ila sama'id dunya
summa nazala bihi Jibril ila Rasulullah sallam ala hasabil waqa'i wal masail fi muddati salasin wa isrina sanah. Yang dimaksud kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar ay jumlatan wahidah, sekaligus. Yang dimaksud Quran 30 juz itu dari Lauh Mahfuz ila sama'id dunya, karena disebut dini sama'id dunya, langit yang terdekat dengan dunia nyata kita, alam kita ini, planet bumi kita. Karena dalam istilah bahasa dibuka juga di kamus, akar kata daripada sama, sin dan mim itu dikatakan kullu ma fawqaka fahuwa sama. Apa saja yang ada di atas kita disebut itu sama, yang di atas. Makanya saya ingin cakap sedikit, zaman kami dulu masih ya kalau disebut anak pelajar yang belajar di pondok, kalau di Indonesia disebut pondok pesantren, itu disebut santri. Ada lagi kekhususan sebutan bagi orang nyantri di daerah kami sana namanya Martapura. Ini kota yang sangat kenal, juga ada kesamaan sedikit mirip dengan Kelantan, bergelar juga dengan Serambi Mekah. Tapi terakhir lebih dikenal dengan kota Intan, karena disitulah daerah Banjarmasin yang ada tambang intannya, yang khusus ada petanahan di Martapura. Di situ kami mondok. Kalau orang anak pondok tinggal di pondok-pondok disebut pondokan. Nah, dengan kesederhanaan anak pondok ini biasanya tidur pakai, kalau di sana sebut bahasa kami daerahnya pakai ambutut. Nah, ambutut ini kelambu yang dulu masih belum ada setakat sekarang banyak seperti obat nyamuk lah gitu ya. Kalau tak pakai kelambu tidur penuh lah. Apa kalau orang Indonesia bilang bentel-bentelan. Bentelan itu kalau kita digigit nyamuk itu timbul bentel-bentelan merah itu kan, kalau sehingga harus pakai kelambu yang disebut ambutut, yang ada itu biasanya ikatannya di 4 sudut. Maka bagian atas itu disebut dengan lelangitan kelambu. Nah, ini tadi istilah sama langit kan kalau kita terjemahkan. Jadi dalam cerita tadi, kalau kaitannya dengan awal surah Al-Qadar, anzalnahu jumlatan wahidah, menurun Al-Quran sekaligus min lauhil mahfuz ila sama'id dunya, ke langit yang terdekat dengan dunia. Ada suka orang cakap, kalau apakah seperti bulan yang kita tengok atau matahari, apakah itu letaknya di langit keberapa katanya. Itu beberapa bulan, matahari dengan planet-planet segala macam itu katanya masih satu orbit dengan bumi kita. Ada dulu awal-awal masih ya para astronot atau astronot Amerika yang ketika tahun 69 pertama meluncurkan Apollo 11-nya mengklaim, mengaku melancong ke bulan katanya. Itu juga kita umat Islam, bahkan ulama-ulama Islam sedikit geger, menunjukkan semacam satu kemustahilannya. Padahal dalam Al-Quran sendiri 40 atau 14 abad yang lalu telah memberi tantangan kepada kita umat manusia untuk menjelajah bermacam-macam penjuru dunia ini. Inilah mungkin setakat ini kita lebih banyak anjuran baca Al-Quran hanya sekedar membaca. Tak banyak kita yang mengkaji lebih dalam sehingga menumbuhkan atau menimbulkan temuan-temuan ilmiah yang sekarang ini kita ketinggalan dengan bahkan dunia barat. Bahkan satu artikel menyebutkan ketika dulu orang menemukan sebelum semacam sekarang ini yang disebut dengan handphone dan bermacam-macam alat komunikasi lainnya, dulu diawali hanya semacam ada telegraf atau telepon. Itu menurut satu artikel diilhami oleh mereka itu
dengan mengkaji, yaitu kajian tentang semut. Semut di dalam surah An-Naml yang baru saja dalam waktu kita salat tarawih tadi dibaca oleh imam kita. Wa qalatin namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Katanya mereka amati seekor semut, terutama semut yang biasanya ada salah satu semut yang semacam punya antena, katanya di bagian kepala itu ada semacam sedikit semacam antena. Itu katanya diberi satu semacam gula, asupan atau makan semut ini, satu orang datang. Tak lama, tak hitung menit atau bahkan detik, dah datang banyak gerombolan daripada semut. Lantaran apa? Katanya sinyal yang ada dari kepala semut itu memberikan sinyal, memberikan gelombang udara kepada teman-temannya untuk bahwa di sini ada makanan yang kita serbu. Nah, ini ada di Al-Quran sudah. Tapi kita sebatas membaca tanpa kemudian mendalami dan mengkaji terus. Makanya ketika dulu umat Islam pada masa keemasannya, kita temukan tokoh-tokoh pakar-pakar Islam yang terkemuka seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Sina dan lain sebagainya. Nah, inilah harapan kita ke depan. Dengan tadi disebutkan kita mengadakan semacam seminar pertemuan daripada ulama-ulama, pengasuh-pengasuh pondok, agar para santri-santri kita tidak hanya sebatas mempelajari Al-Quran tentang baca saja, tapi tentu dituntut pada masa-masa akhir ini kita juga sedikit menguasai yang disebut dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirin rahimakumullah, kembali tadi yang dimaksud dengan awal surah Al-Qadar, ay jumlatan wahidah. Sehingga dulu katanya orang masih heran kalau orang bisa sampai melancong ke bulan. Ternyata bulan itu masih satu orbit, masih di bawah yang dikatakan langit, entah langit keberapa. Adapun yang kita pandang, kadang kita suka cakap langit yang biru, itu katanya hanya batas akhir daripada jangkauan pandangan mata kita, sehingga nampak warnanya biru, bukan wujud atau materi langitnya itu. Sehingga dalam sebuah artikel itu dikatakan kalau manusia punya semacam kendaraan yang kecepatannya setara dengan kecepatan cahaya, untuk bumi kita ini sudah bisa kita melancong atau sampai ke bulan hanya memerlukan waktu 1,5 detik. Nah, itu kalau dikaitkan, apakah lagi kalau dikaitkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Itu katanya kalau manusia, ini buatan manusia, andaikan ada rekayasa manusia dapat membuat semacam kecepatan kendaraan setara kecepatan sama dengan kecepatan cahaya, itu dari bumi kita untuk ke bulan memerlukan waktu cuma 1,5 detik. Per detik cahaya sama dengan berapa? Dikata adalah 300.000 kilometer. Berarti kan 1,5 detik kurang lebih berapa? 4.500 kilometer. Itu ke bulan. Sedangkan ke matahari dengan kecepatan yang sama, kita hanya perlu waktu 8 menit katanya. Bolehlah nanti coba-coba hitung kalkulator. Kalau kalkulator seadanya saja tak cukup angkanya itu kira-kira menghitung. 8 menit itu kan sama dengan 8 kali 60. Karena 1 menit sama dengan 60 detik. 8 menit 8 kali 60 kali 300.000 sama dengan banyak lah, kira-kira gitu saja saya menghitungnya itu. Nah, tadi dikatakan turunnya yang dimaksud Quran pada Lailatul Qadar jumlatan wahidah, setara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit yang terdekat dengan dunia kita. Kemudian Jibril lah yang memang aminul wahyi, malaikat yang terpercaya menyampaikan wahyu, tidak hanya kepada Rasulullah Nabi akhir zaman, bahkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ini sebagaimana ceritanya ketika Nabi pertama kali menerima wahyu tadi, Nabi pun katanya, aku pun gemetar dan pulang ke rumah, lantas minta selimuti kepada keluarga. Dan setelah menceritakan
Kata Siti Khadijah saat itu yang sudah menjadi istri Rasulullah, wallahi ma yukhzikallah abada innaka latasilur rahim. Demi Allah, pasti Tuhan tidak akan menghinakanmu karena engkau orang yang selalu berhubung dengan keluarganya dan selalu mengupayakan orang-orang yang kesusahan, dan seterusnya. Baru kemudian ceritanya Rasulullah dibawa kepada Warakah bin Naufal, yaitu saudara sepupu dari Siti Khadijah, yang kebetulan beliau ini orang yang mempelajari kitab-kitab dahulu. Kata beliau ketika diceritakan oleh Rasulullah pengalaman beliau menerima hari pertama, "Dzakan namus alladzi ya'ti Musa wa rasulun min qablih." Itu adalah namus yang diistilah sebutan kepada malaikat Jibril yang datang juga pada Musa dan rasul-rasul sebelumnya, yaitu malaikat Jibril. Summa nazala bi Jibril, Jibril kemudian menurunkan Al-Quran ini menyampaikan kepada Rasulullah ala hasabil waqa'i wal as'ilah, menurut sesuai kejadian-kejadian yang perlu penjelasan, penerangan dari wahyu pada saat itu kepada Rasulullah SAW, dan juga menjawab beberapa pertanyaan. Makanya ada ulama mengkhususkan di dalam Al-Quran itu karena banyak turunnya ayat Quran itu berlatar belakang yang disebut dengan asbabun nuzul, sehingga salah satu kitab yang paling masyhur tentang itu adalah kitab yang dikarang oleh mohon maaf kalau tidak nama kitabnya An-Nuqul fi Asbabin Nuzul. Ini termasuk kitab-kitab berbicara tentang asbabun nuzul yang awal-awal lah dikarang oleh para ulama. Nah, terutama apabila ada seperti awal-awal ayat yang biasanya diawali dengan qul, itu biasanya contoh-contoh daripada ayat yang ada cerita-cerita sebelumnya tentang turunnya. Seperti semisal qul huwallahu ahad. Itu satu riwayat dikatakan ketika Rasulullah mendakwahi umatnya, mengajarkan tentang ajaran tauhid keesaan Allah. Selama ini masyarakat, khususnya orang-orang musyrikin Quraisy, mereka menyembah semacam benda-benda berhala dan patung, yang juga sekaligus bentuk-bentuk dan olahan daripada patung berhala itu menunjukkan status sosialnya. Di antara ada masyarakat atau orang yang kaya, dia buat bentuk-bentuk patung dari emas atau perak. Sehingga ketika didakwahi Nabi kepada mereka tentang keesaan Allah, dan Allah itu tidak berwujud sebagaimana yang selama ini mereka gambarkan dalam bentuk berhala dan patung, mereka bertanya, "Sib lana rabbak ahya min zahabin an fiddah." Wahai Muhammad, coba kamu gambarkan, kamu sifatkan tentang Tuhanmu yang kamu ajak kami untuk menuhankannya. Apakah dia terbuat dari emas dan perak? Maka turunlah ayat ini diawali dengan kul. Maka tafsirnya dikatakan kul ya asyrafal khalqi, katakan wahai Rasulullah, makhluk yang paling mulia, kul huwallahu ahad. Allah yang kamu ajak kepada umat untuk menuhankan itu adalah huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad, dia adalah Allah yang esa, Allahus samad, Allah tempat segala sesuatu bergantung dan meminta. Lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dan tidak pula diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu dan seorang pun yang setara dengannya. Nah, ini termasuk asbabun nuzulnya tadi, adanya as'ilah, adanya pertanyaan. Terlebih lagi diawali ayat dengan misalnya yas'alunaka anil mahid. Nah, orang-orang dulu menanyakan kepadamu hai Muhammad tentang bagaimana saat istri-istri mereka, ya kalau di Indonesia disebut kedatangan bulan katanya. Ya, bulan ini maksudnya karena langganan setiap bulan biasanya itu datang, sehingga kedatangan bulan. Mereka tanya anil mahid, tentang saat seorang perempuan atau istri itu dalam haidnya. Apa? Allah memberikan jawabannya, qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah al-ayah. Katakan bahwa haid itu adalah adzan, darah kotor. Hendaklah kalian menghindar
daripada menggauli istri kalian saat mereka dalam keadaan datang haid. Wala taqrabuhunna, dekat saja jangan. Nah, karena dekat ini ada istilahnya itu, walaupun dalam tinjauan fikih katanya al-istimta' ma fawqas surah wa tahtal rukbah jaizun indal haid. Kalau kita ingin bersedap-sedap dengan istri saat haid katanya masih diboleh, asal di atas pusat, di bawah lutut, jangan yang tengah-tengah. Itu fikihnya yang kalau bicara. Tapi dalam ayat tadi katakan hatta yathurna. Nah, disinilah kalau qori kita tadi. Jadi kalau kami tadi menyebutkan hadis Nabi, ini mudah-mudahan memberikan semacam spirit dan memotivasi kita untuk tidak hanya sekedar belajar baca-baca saja Al-Quran, tapi bagaimana upaya lebih ke depan lagi. Belajar tentu diawali dengan membaca, memahami, dan terus mengamalkannya. Kalau yang dikatakan ahlul Quran tadi, ahlul Quran ahlullah, kata Nabi, orang yang ahli di bidang Al-Quran, seperti contoh imam kita tadi, dengan ada qiraat sabahnya dibacakan dengan imalah. Ini juga dalam salah satu qiraat, kalimat ini yang kemudian oleh para ulama fikih di dalam salah satu kitab namanya Ar-Rahmah fi Ikhtilafil Ummah, bagaimana kalau pembedaan kita ini membawa rahmat. Jangan sampai selama ini perbedaan justru banyak menyebabkan tak cocok, bahkan sampai berkelahi satu sama lain. Tapi bagaimana kita membuat perbedaan ini tidak membuat kita jadi pecah. Sebagaimana contoh dalam ayat tadi, itu dalam qiraatnya boleh dibaca dengan yathurna atau yatatahharna. Dan ini menunjukkan perbedaan arti. Kalau dibaca hatta yatatahharna, maka kita tak boleh menggauli istri kita saat haid kecuali dia sudah tuhur, sudah suci, sudah mandi. Tapi kalau dibaca dengan hatta yathurna, kalau sudah lepas haid pun tak keluar lagi darah itu, belum mandi, boleh katanya. Nah, ini perbedaan. Karena perbedaan dan kedua qiraat ini termasuk dikatakan qiraat sab'ah. Dalam qiraat sab'ah boleh baca hatta yathurna atau hatta yatatahharna. Nah, ini perlu kajian-kajian. Itulah kalau kita kaitkan kenapa pertemuan atau ijtima' ulama pondok yang digagas oleh atallahu baqa'ah, terutama tentu jawatan yang memangku agama di sini, tapi tak terlepas dengan polisi atau kebijakan daripada menteri besar kita seorang ulama, bahwa pondoklah yang sangat tepat yang memberikan materi-materi kajian Quran, tidak hanya sebatas baca tadi, bahkan sampai kepada ilmu qiraat. Yang alhamdulillah kalau sekarang di Indonesia cukup banyak pondok-pondok yang spesialis seperti tahfidz Al-Quran. Nah, diharapkan ke depan juga mereka mempelajari semacam qiraat 7, bahkan sampai kepada qiraat yang di atasnya lagi. Nah, ini yang tadi dibawakan oleh imam kita. Kalau kita tak pernah hadir di majelis semacam ini, bisa bingung. Kalau selama ini kita baca misalnya wadduha walail idza saja, dibaca dia wadduha walail idza saja, bacaan apa lagi lah fulani kalanya. Itu kalau tak tahu ilmunya. Tapi kalau kita minimal tahu ilmunya, ada yang membolehkan baca semacam itu, kita tak ganggu kehusuan kita segala macam. Itu yang maksud mungkin termasuk ijtima' ini juga mengarah kepada bagaimana kita jangan sampai ada semacam perbedaan-perbedaan yang menimbulkan perpecahan. Karena ada ungkapan man qalla ilmuhu kasura' tiraduh. Kalau kita kurang ilmu kita, banyak kita menentang, menyalah-nyalahkan orang lain. Orang yang tak sama dengan kita salahkan. Banyak kan sekarang ini. Kalau tak sama dengan dia, salah katanya, batal. Kalau macam itu, misalnya kalau orang sembahyang di Masjidil Haram tak baca Bismillahirrahmanirrahim, tak sah salatnya. Nah, ini nampaknya kita fanatisme madhab. Tapi kalau kita tahu
Yang bismillah pun oke, yang tak pun ada dalilnya, ya jalan-jalan masing-masing. Kullun ya'malu ala syakilatih, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tuan dan puan hadirin rahimakumullah. Maka dikatakan tadi berkaitan dengan kita sekarang, tepatnya di Syahrul Quran, bulan yang mana Allah tambahkan kemuliaan bulan ini dengan turunnya Al-Quran, dengan ada tadi turunnya awalul wahyi juga di Ramadan, bahkan awalnya seluruh Al-Quran secara sekaligus tadi juga dalam Ramadan, sehingga malam itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kenapa? Ada salah seorang pakar tafsir di Indonesia dikenal dengan Quraisy Shihab. Mungkin di sini kalau boleh buka ada siaran langsung TV-nya yang apa itu, satelit itu, ada biasa dalam sebulan Ramadan ini pada saat sahur sampai dengan subuh ada beliau ditayangkan, beliau mengupas tentang tafsir Quran Al-Misbah karangan beliau, yaitu seorang ulama mufassir juga lulusan dari Al-Azhar, Bapak Dr. Anas Quraisy Shihab. Kata beliau, kenapa disebut Al-Fasyahrin, 1000 bulan? Itu bukan 1000 bulan batas secara angka. Itulah dulu katanya pada masa-masa awal angka terbanyak yang disebut, yang diketahui oleh orang bangsa Arab. Artinya bahkan bukan hanya sebatas 1000 bulan. 1000 bulan itu kena angka saat itu yang paling banyak. Dikatakan kalau orang sudah memiliki sampai 1000 dinar, itu dikatakan orang paling sudah kalau sekarang disebut dengan miliarder atau bahkan mungkin lebih daripada itu. Nah, sehingga itulah kenapa Al-Quran tadi dikatakan hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan daripada petunjuk itu sendiri dan pembeda daripada yang hak dan yang batil. Makanya banyak kita temukan dalam hadis Nabi yang mendorong kita untuk tidak hanya sekedar, walaupun dengan kita belajar dan mengajar sebagaimana hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian ialah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Al-mahiru bil Quran, sampai tadi dikatakan orang yang ahli Quran sebut dengan keluarganya Tuhan, ahlullah. Ini salah satu kehormatan yang luar biasa kepada orang-orang yang ahli di bidang Al-Quran. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan baca Qurannya, ma'al baratil kiram, dikumpulkan bersama orang-orang yang bakti, orang-orang yang mulia di sisi Allah. Walladzi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'fihu alaihi syakun, orang yang baca Quran masih tertatih-tatih, terbata-bata dalam keadaan sulit. Tapi dalam Islam oleh Nabi mengatakan kita menuntut ilmu, apalagi ilmu agama, tidak memandang batas usia. Bahkan dalam sebuah hadisnya Nabi mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahad, tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai dengan kita masuk ke liang lahat, ke kubur lah. Apalagi dengan ibadah-ibadah kita, dengan ritual agama kita, tak pas kalau kita tak menggunakan ilmu. Sehingga kami ingat ungkapan daripada Imam Al-Ghazali dalam kitab yang sangat monumentalnya, Ihya Ulumuddin. Kata beliau, la takunu minal muttaqina illa bil ilm, wa la yanfa'ukal ilmu illa bil amal. Kamu tidak bisa mencapai, meraih derajat orang yang takwa kalau tak ada ilmu, dan ilmu tak ada gunanya kalau tidak kita pakai, tidak kita amalkan. Sejalan dengan itu juga beliau mengatakan al-ilmu al-amalu bila ilmin, al-ilmu bila ilmin la yakun wal amalu bila amalin junun. Kalau kita mau beramal tapi tak pakai ilmu, itu tak bisa jadi. Jangankan macam kita mau beribadah, mau apa segala macam sebagaimana amalan-amalan ritual ibadah kita. Orang masak saja kalau tak ilmu, mau masak nasi, nanak nasi, tak pakai ilmu,
bisa kadang-kadang airnya dijadikan lebih banyak. Akhirnya jadi apa katanya? Sehingga ada ungkapan nasi sudah menjadi bubur. Ya, itu tak ilmu. Tapi kalau ada ilmunya enak, rasanya pas, tak asin, tak tawar segala macam. Itu kan dengan ilmu tentunya. Itu saja. Nah, tapi ilmu kata beliau, punya ilmu kalau tidak dipakai, tak diamalkan itu junun bahkan. Kalau bahasa kita junun kan tahu segala kira-kira ini. Gila kata beliau kalau kita berilmu tapi kita ilmu tak diamalkan, itulah gila. Hadirin rahimakumullah, makanya kata Nabi, orang yang mahir wal mahiru bil Quran, orang yang mahir di bidang Al-Quran dikumpul bersama hamba-hamba Allah yang bakti, yang mulia. Sedangkan yang membaca Quran dalam keadaan dia susah karena masih baru-baru belajar. Tapi sekali lagi tadi, bahwa belajar dalam Islam tidak mengenal batas waktu. Yang penting ada kemauan. Tapi bagi kita yang sudah sejak kecil lah, seumur hidup kita ada kita Islam ini, rasanya kalau sudah umur selanjut semacam kita, semacam saya lah katakan, kalau istilah kami sana sudah kepala 5, artinya 50 ke atas. Kalau tak bisa juga baca Quran, terlalu katanya istilahnya gitu. Karena ini kita sudah dikatakan taksir, teledor, ada kesalahan. Orang yang hanya bisa dimaafkan, terutama dalam bacaan sholat, salah-salah misalnya bacaan, karena salah satu rukun qauli yang wajib kita baca dengan fasahah, dengan baik dalam sholat adalah Al-Fatihah. Nah, bacaan dengan Fatihah ini, maka kalau kita sudah lama tak mau belajar sehingga bacaan kita tak baik, kita menjadi diistilahkan orang yang ummi, yang tak baik bacaan Qur'annya, maka kita tersalah, bahkan sholat kita bisa dikatakan tidak sah. Tapi kalau orang memang masih muda, baru balik, atau bahkan masih kanak-kanak, atau bahkan orang qaribal ahdi bil Islam, baru masuk Islam, salah-salah baca, tak apalah, masih dimaafkan. Tapi tetap dia harus belajar dan belajar untuk improve, memperbaiki itu semua. Sehingga kalau orang yang tadi dikatakan Nabi membaca Quran dengan terbata-bata, tak lancar sebagaimana orang sudah mahir, dalam keadaan berat dia, tapi tetap bersemangat untuk membaca Quran, dia akan mendapatkan 2 ganjaran. Selain ganjaran dia membaca sendiri, semangat dia untuk belajar itu tetap ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Al-Quran kata Nabi dengan banyak, karena ibadah umatku yang paling baik adalah membaca Quran. Orang yang membaca Al-Quran kata Nabi, Allah akan memberinya satu kebajikan setiap huruf yang dibacanya, dan satu kebajikan berlipat ganda 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim terdiri atas alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti sudah, kata orang, sudah dapat 30 poin dengan hanya alif lam mim. Tapi tak pula kita dengan jam itu alif lam mim saja kita ulangi terus. Kira-kira paling tidak ini adalah bagaimana Rasulullah memberikan motivasi kepada kita, karena Al-Quran adalah merupakan kitab utama kita, kitab yang dikatakan adalah al-asas fil ahkam, dasar utama dalam menentukan hukum-hukum dan masalah-masalah lainnya berkaitan dengan agama kita, agama Islam. Sehingga pantaslah Rasulullah memberikan porsi yang begitu besar, memberikan dorongan semangat orang untuk mempelajari dan terus mempelajari Al-Quran, sampai dengan dikategorikan orang itu ahli di bidang Al-Quran, atau paling tidak mahir dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semacam ini, apa yang dikatakan Nabi dalam sebuah hadisnya, wabil khusus riwayat daripada Anas bin Malik, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatu sanah wa kana ma'i tahtal arsy. Di salah satu kitab terbaca kami dalam kitab Durratun Nasihin, riwayat daripada Anas bin Malik, beliau mengatakan Nabi ada bersabda, siapa yang hadir di majelis ilmu khususnya dalam bulan Ramadan, maka Allah catat baginya setiap langkah kaki yang digerakkannya untuk datang ke majelis ilmu itu dengan senilai ibadah setahun.
dan orang itu akan termasuk bersama aku nanti di bawah naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala, di bawah arasnya pada hari kiamat. Mudah-mudahan kehadiran kita dan kita tetap kuat sampai dengan saat ini bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah, terlebih bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan rahmat khusus Allah dengan dipertemukannya mendapatkan keutamaan daripada malam Lailatul Qadar yang hanya terdapat dalam malam-malam bulan Ramadan ini. Inilah sekedar yang dapat saya sampaikan. Tentu sebagai manusia biasa tak luput dari khilaf dan salah ucapan dan tindakan kami mohon dengan harapan penuh hati agar dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan tentu terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.